Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, masih bersama Bun Imah, kita akan belajar sejarah Indonesia kelas 12. Pada pertemuan kali ini masih dalam bab yang sama, yaitu Indonesia pada awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Nah, kalau pada pertemuan kemarin kita membahas tentang kehidupan ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas kehidupan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal. Nah, memasuki demokrasi liberal, kondisi ekonomi Indonesia masih belum stabil. Utang luar negeri Indonesia mencapai 1,5 miliar dan utang dalam negeri mencapai 2,8 miliar. Nah, untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi, maka ada gagasan pemikiran ekonomi nasional. Memasuki tahun 1950-an, bangsa Indonesia berusaha menciptakan sistem ekonomi baru. Penerapan sistem ekonomi baru ini masih banyak hambatan karena sistem ekonomi kolonial masih sangat mengakar kuat di Indonesia dan juga masih banyak perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Sistem ekonomi nasional mulai diterapkan dengan merangkul kaum pribumi kelas ekonomi menengah untuk menumbuhkan kelas pengusaha pribumi. Nah, memasuki tahun 1951 masih tidak stabil kondisi ekonominya karena menurunnya volume perdagangan internasional, di mana pada saat itu Indonesia hanya mengandalkan komoditas ekspor berupa hasil perkebunan dan belum mampu meningkatkan produksinya. Hal ini dipengaruhi karena kondisi keuangan Indonesia yang masih menggunakan rancangan pemerintah kolonial, sehingga pemerintah Indonesia mengalami kesulitan mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Nah, sistem ekonomi liberal. Pemerintah Indonesia mulai menerapkan sistem ekonomi liberal berupa pelaksanaan industrialisasi. Sasaran yang ditekankan pada program ini antara lain pembangunan pabrik-pabrik semen, pemintalan, karung, dan percetakan. Program ini diikuti dengan peningkatan produksi dalam negeri, perbaikan pangan, perbaikan sarana prasarana, serta penanaman modal asing. Nah, bagaimana usaha pemerintah dalam menanggulangi masalah ekonomi pada saat itu? Nah, usaha pemerintah Indonesia melepaskan ikatan ekonomi dengan pemerintah Belanda. Yang pertama, perundingan finansial ekonomi. Perundingan ini dilaksanakan pada 7 Januari 1956. Pada pelaksanaannya, Indonesia dan Belanda tidak mencapai kesepakatan. Kemudian mengadakan Biro Perancang Nasional. Biro ini bertugas merancang pembangunan jangka pendek. Biro ini dipimpin oleh Juanda, namun biro ini kurang berhasil dalam melaksanakan tugasnya. Rencana Pembangunan 5 tahun atau RPLT direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 1956 sampai 1961. RPLT ini disetujui DPR pada 11 November 1958. Nah,
Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan ekonomi? Kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada masa demokrasi yaitu yang pertama, gerakan Benteng. Kebijakan ini dimulai pada April 1958. Inti dari kebijakan ini adalah memberikan bantuan kepada kalangan pengusaha pribumi agar mereka berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah berusaha membangun kewirausahaan pribumi agar mampu membentengi perekonomian Indonesia. Yang kedua, Gunting Syafruddin. Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara mengeluarkan kebijakan Gunting Syafruddin. Kebijakan ini dilakukan dengan cara memotong nilai mata uang atau sanering yang bernilai Rp2,5 ke atas hingga nilai setengahnya. Kebijakan ini bertujuan menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp5,1 miliar. 3. Nasionalisasi perusahaan asing. Merupakan tindakan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih oleh pemerintah RI. Hal ini dilakukan karena Belanda dianggap ingkar terhadap hasil perundingan KMB pada saat itu. Nah, langkah nasionalisasi ini dilakukan dengan 2 tahap. Pertama, tahap pengambil alihan, penyitaan dan penguasaan, dan tahap kedua, pemerintah RI langsung mengambil tindakan pasti, yaitu dengan menasionalisasi perusahaan-perusahaan yang telah diambil alih. 4. Sistem ekonomi Alibaba. Dilaksanakan pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo I oleh Menteri Perekonomian Iskak Cokro Adi Suryo. Tujuan kebijakan ini adalah menciptakan kerjasama antara pengusaha pribumi atau ALI dengan pengusaha non-pribumi atau BABA. Kebijakan ini mendorong berkembangnya pengusaha swasta nasional dalam usaha merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Langkah yang diambil berdasarkan sistem ekonomi ini antara lain mewajibkan perusahaan asing yang ada di Indonesia memberikan pelatihan dan tanggung jawab kepada tenaga kerja Indonesia agar dapat menduduki jabatan staf, mendirikan perusahaan negara, serta menyediakan kredit dan lisensi kepada perusahaan swasta nasional. Saya kira cukup sekian pertemuan pada minggu ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.